Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Saya mengucap selamat pagi buat kita semua. Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang antusias pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan memuji Dia sebab Tuhan kita bertata dalam pujian penyembahan. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama lambaikan tangan saudaraku. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan kita hadir, katakan haleluya. Katakan bersama, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Saya pengen dengar suara Bapak Ibu. Katakan bersama-sama, ada kuasa. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Dia sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan. Dia sanggup membungkam kekuatan. Dengan iman katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sebab Tuhan kita hadir dalam pujian penyembahan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengajak kita semua, apapun beban kita pagi hari ini, apapun permasalahan, tantangan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Mari kita cari wajah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir menjamah kami. Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak.
bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang padanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bersama kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Amin. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari bersama angkat tangan kita, katakan saudaraku, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala penyembahan. Engkau Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau yang layak Tuhan.
datang dengan syukur, kami datang dengan sembah. Mari kita angkat tangan kita tinggi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Sembah, sembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang perkasa. Terima kasih. Kami angkat tangan kami pagi hari ini Tuhan Yesus, sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk pengagungan kami kepada Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu, namun kami dilayakkan Tuhan. Kami tidak layak, kami tidak pantas, tapi kami dimampukan, kami dipantaskan, kami dilayakkan. Oleh sebab itu kami angkat hati kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Hanya bagi Raja di atas segala raja, hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau lebih, kami sembah Engkau lebih. Kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia, sembah, sembah Kami satukan hati kami menyembah-Mu, kami satukan roh kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu
sorak-sorai. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kami akan dipulihkan, setiap kami akan dibaharui oleh Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan diberikan hati dan telinga seorang murid yang mau dengan rendah hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dipanggil untuk Memberitakan Injil. Saudara, sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa kekristenan itu ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Sang Juru Selamat untuk kita mengalami damai sejahtera, bahkan kehidupan kekal ketika kita datang percaya kepada Dia. Tetapi setelah menerima berkat-berkat rohani itu, kita juga harus mendengar kalimat yang berikutnya, yaitu pergilah, go. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menunjukkan Tuhan mau kita menjadi kawan sekerjanya, mewartakan kabar baik, yaitu bahwa kita orang berdosa seharusnya binasa di dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang, mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita sambut kesempatan yang luar biasa ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya kita harus bekerja sama melakukan bagian kita untuk penuntasan misi Allah di atas muka bumi ini. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu mari kita menjadi kaki tangan Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Nah saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa panggilan yang kita harus dengar. Yang pertama ada panggilan dari atas. Itulah panggilan pengutusan dari Allah. Dalam Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah amanat agung Yesus, perintah. Perintah itu harus ditaati. Kalau kita tidak taat berarti kita akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita taat kita mendapatkan pahala daripada Tuhan. Perintah ini diberikan kepada seluruh murid-murid Yesus. Ingat, ini bukan anjuran. Anjuran, saudara mau boleh, saudara tidak melakukan juga nggak ada sanksinya. Ini adalah perintah dari komandan agung, dari Allah Sang Pencipta yang harus kita taati. Dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Biarlah kita juga mendengar panggilan Allah dari atas yang berkata, pergi beritakan Injil. Dan kita berkata, aku mau taat ya Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Engkau bukan orang Kristen sejati kalau engkau melalaikan amanat agung ini. Yang kedua ada panggilan dari bawah. Yaitu jeritan orang-orang yang menderita sengsara di alam maut. Bahkan akan dihukum di dalam kekekalan, di dalam lautan api neraka. Dalam Lukas pasal yang ke-16, Yesus memberikan sebuah kisah. Ada Lazarus orang miskin dan juga orang kaya. Kedua-duanya mati.
Lazarus ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus, di tempat orang beriman, mendapatkan penghiburan. Sedangkan orang kaya itu menderita di alam maut atau Hades dalam bahasa Yunaninya. Dan di ayat 24, orang kaya ini berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, jadi di alam maut itu sudah ada penderitaan, walaupun belum klimaks seperti di neraka. Dan dia menderita karena nyala api tersebut. Tetapi Abraham berkata, "Tidak bisa, nak. Antara kita dan engkau ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Kita nggak bisa ke sana, kamu juga nggak bisa ke sini." Maka ayat 27 dan 28, orang kaya ini berkata, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Kenapa dia minta supaya saudara-saudaranya itu bisa mendengar kabar keselamatan ini? Karena dia sangat menderita. Dan Abraham berkata, tidak perlu Lazarus ini bangkit dari antara orang mati dan memberitakan Injil di sana. Karena ada firman Allah yang mereka bisa dengarkan. Kalau mereka menolak firman itu, maka siapapun yang bangkit dari antara orang mati akan ditolak beritanya. Ini menunjukkan kalau kita tidak pernah memberitakan Injil kepada keluarga kita, orang tua, kepada anak, kepada adik atau kakak, kepada orang sekitar kita, mereka akan dihukum di dalam alam maut, dihukum di dalam api neraka. Dan ketika mereka menjerit, mungkin salah satu ceritanya adalah, "Mengapa engkau tidak pernah ceritakan tentang Yesus kepadaku?" Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari sekeliling kita, dari sekitar atau lingkungan kita. Itu adalah generasi di mana kita hidup yang belum percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Karena bahkan banyak orang Kristen tidak mau memberitakan Injil. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk bagaimana makin kaya, makin hebat, makin ternama. Padahal begitu banyak orang-orang membutuhkan Yesus. Saudara seringkali mendengar, membaca di sosial media, ada banyak artis, khususnya di Korea Selatan, masih muda, kaya raya, cantik jelita atau ganteng, mati bunuh diri. Karena apa? Hidupnya hampa. Tidak ada Yesus di dalam dirinya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan bukankah kepada orang-orang yang hatinya kosong, belum ada Sang Kristus sebagai Tuhan dan Raja, kita harus memberitakan kabar baik ini. Roma 10 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?" Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita dinanti-nantikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Untuk apa? Membawa kabar baik. Bahwa orang berdosa bisa diselamatkan. Mati tidak usah masuk neraka. Tapi hidup di dalam kerajaan sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita sungguh bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Maukah saudara mendengar panggilan ini? Yang keempat. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari belakang. Dari Kalvari, dari kayu salib Golgota, tempat Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia. 2000 tahun yang lampau dia sudah berkorban bagi kita. Bukan hanya untuk saya pribadi dan saudara secara pribadi, untuk semua manusia berdosa. Karena itu kita harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil untuk semua manusia. Dan kalau mereka mendengar dan mereka meresponi percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kelima, ada panggilan dari depan. Itulah tahta Allah yang kita harus hadapi.
2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa yang terjadi pada tahta pengadilan Kristus? Orang percaya akan dihakimi, diadili. Bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka lagi. Karena siapa yang percaya kepada Kristus dijamin masuk ke dalam kerajaan surga, tidak masuk ke dalam neraka. Tapi kita akan menghadap bema, tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Orang-orang yang taat mengerjakan keselamatan, melayani Tuhan, hidup berbuah bagi Kristus, dapat reward, dapat pahala, dapat mahkota dari Tuhan. Bahkan secara khusus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru itu akan mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Jadi ayo kita beritakan Injil. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak, kita percaya Yesus tapi bungkam tidak mau cerita tentang dia, kita masih selamat. Tetapi pada hari kedatangannya kita akan malu karena kita tidak mendapatkan pahala. Kita tidak mendapat mahkota. Istilahnya kalau semua orang nanti berbaris lalu nyanyi, hei 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga. Oh semua nyanyi karena dapat mahkota, kita diem karena apa? Nggak ada mahkota, kepalanya gundul saudara-saudara. Gundul di bumi nggak apa-apa, asal jangan gundul di sorga. Maksud saya jangan sampai kita tidak melakukan tugas kita sehingga kita malu karena tidak ada pahala yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan memanggil kita. Ada panggilan dari atas, ada panggilan dari bawah, ada panggilan dari sekitar sekeliling kita, ada panggilan dari belakang kita, ada panggilan dari depan. Apakah kita tuli terhadap panggilan-panggilan ini? Ataukah kita berkata, ku jawab ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku tidak mau bungkam, aku mau cerita tentang Yesus. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat apa sih keistimewaan Injil Yesus dibandingkan dengan ajaran agama. Kan masih ada orang yang berpikir semua agama itu kan sama. Seperti jalan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi pokoknya kalau orang mengikuti dan taat kepada ajaran agamanya masing-masing, semuanya akan masuk surga. Jadi buat apa saya ngotot memberitakan Injil kepada mereka? Udahlah tempuh jalan masing-masing. Saya mau katakan ada perbedaan yang sangat tajam antara Injil Kristus dengan ajaran agama. Perbedaannya sangat tajam. Dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh ini keyakinan yang teguh. Aku tidak malu memberitakan Injil. Karena Injil itu kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan. Saudara, saya ingin menunjukkan paling tidak ada 4 perbedaan antara agama pada umumnya dan Injil Kristus. Yang pertama, agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, ingin mencapai Allah. Jadi pusatnya manusia, antroposentris. Inisiatif manusia untuk mencapai sorga. Agama itu bagikan stairway to heaven. Tangga untuk kita memanjat ke atas. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, Allah itu diam di dalam terang yang tak terhampiri. Artinya tidak mungkin ada orang dengan amalnya, dengan kekuatannya bisa mencapai Allah. Mustahil manusia selamat ketika menggunakan tangga menuju sorga, stairway to heaven. Karena itulah Injil memberitakan yang sebaliknya. Injil adalah pemberitaan tentang Allah berinisiatif. Allah berusaha untuk mencapai manusia. Itulah keselamatan. Bukan dari bawah ke atas, stairway to heaven. Tapi dari atas rahmat Allah itu turun ke bawah, stairway from heaven. Karena Allah menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang mencari aku, kata Yesus, tapi akulah yang mencari kamu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu sebetulnya bukan karena kita telah mempelajari agama A, B, C, D, lalu kita bilang, oh Kristen paling baik, saya pilih ini aja. Saudara-saudara, tidak. Kita ini
menurut Efesus 2 ayat 4 dan 5 adalah orang-orang yang sudah mati rohnya. Bahkan ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Mati rohnya. Loh, orang mati itu tidak bisa mencari Allah. Orang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati itu harus dihidupkan dulu rohnya, baru dia bisa melakukan sesuatu. Nah, roh yang sudah mati, yang dihidupkan Allah, itulah yang disebut dengan istilah Kristen, born again. Lahir baru. Tuhan mengubah hati kita sehingga roh yang mati menjadi hidup ketika kita percaya kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, jika aku mencari Allah, itu adalah bukti bahwa Allah yang pertama-tama mencari aku. Dan dia memberi kerinduan di dalam hatiku untuk aku mencari Allah. Jadi inisiatifnya itu adalah dari Allah sendiri. Sehingga kita mencari dia. Tetapi semuanya sangat berbeda. Agama, usaha manusia tidak mungkin berhasil. Apa yang kita lempar dari bawah ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Kan ada hukum alam seperti hukum gravitasi yang membuat kita gagal. Tapi kalau Allah dari sorga, dia datang ke dunia, maka apa yang dijatuhkan dari atas ke bawah itu pasti akan sampai. Dan bukankah pemberian dari atas adalah pemberian yang sempurna yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Yang kedua, perbedaan agama dan Injil adalah ini. Agama itu mengajar. Mengajarkan begini begitu, ini perintahnya, jauhi larangannya. Tapi terserah kamu bisa melakukan atau tidak. Agama itu mengajar, menawarkan pendapat. Sehingga ketika kita membaca ajaran agama, ada dorongan untuk kita mau melakukan apa yang diminta. Tapi kitanya loyo, nggak punya daya, tenaga untuk mengerjakan. Paulus pernah bilang, aku tahu dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik. Tapi belum sampai aku melakukannya, yang berdosa itu yang aku lakukan. Nah, karena itu dia bilang, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Disinilah Injil Kristus bekerja luar biasa. Karena Injil bukan hanya mengajar, tapi menyelamatkan. Karena yang ditawarkan bukan suatu ajaran, tapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan pengalaman keselamatan, pertumbuhan rohani, dan juga kemampuan untuk kita mentaati kehendak Tuhan. Ada power dari Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita taat kepada perintahnya. Memang Injil juga mengajar. Mengajar orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang belum diselamatkan. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang pemabuk yang kemudian jatuh dalam sebuah sumur. Dia berteriak-teriak minta tolong karena sumurnya cukup dalam. Lalu ada seorang datang dan berkata, kenapa kamu ada di sumur? Kamu kan berbuat salah. Ayo, jauhi larangan-larangan Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Nanti kamu akan selamat. Dah ya, bye. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya si pemabuk itu tidak berdaya, ada di dalam sumur. Datang orang lain. Pemabuk teriak, tolong saya. Oh, kalau kamu mau selamat mesti berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Semua yang kamu lakukan mesti benar. Kalau kamu nggak benar ya seperti begini, masuk ke dalam lubang. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya orangnya itu loh yang nggak bisa lepas daripada lumpur, daripada sumur. Datanglah orang ketiga, tidak banyak bicara. Dia ulurkan tali. Dan kemudian orang ini mulai naik dengan tali yang ditarik. Bahkan kemudian tangan yang diulurkan. Diangkat orang itu. Selamat keluar dari dalam sumur. Baru kemudian orang ini berkata, kamu sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Itulah pribadi Yesus. Kita diajar setelah kita diselamatkan. Oh, betapa bedanya Injil dan agama. Yang ketiga, agama menekankan amal perbuatan. Dosa nanti akan ditimbang-timbang mana lebih kuat dengan amal. Kalau dosa lebih banyak, neraka. Kalau amal lebih banyak, nanti masuk surga katanya. Jadi modal yang kita andalkan adalah amal perbuatan. Pada Yesaya 64 ayat 6 berkata, perbuatan kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak layak di hadapan Tuhan. Tidak memenuhi syarat. Karena itulah berita Injil datang, saudara.
Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, agama berkata kalau kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu bisa selamat. Tetapi Injil berkata, kamu manusia berdosa, nggak mungkin kamu selamat. Sebab semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kalau engkau mau selamat, percaya kepada anugerah Allah. Grace. Apa itu anugerah? Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Sebetulnya kita ini layaknya masuk neraka karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya diberi hadiah cuma-cuma. Keselamatan, masuk sorga. Jadi apa yang kita harus lakukan? Percaya, beriman bahwa itu adalah free gift. Pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Dan orang yang percaya diselamatkan. Ini digambarkan oleh Yesus di dalam Injil dengan peristiwa ada seorang Farisi dan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan lalu berdoa. Orang Farisi bilang, saya orang baik, nggak pernah mencuri, membunuh, berzina, saya kasih perpuluhan. Dan saya nggak sama seperti pemungut cukai di belakang itu. Dia doa sambil nuding-nuding orang lagi saudara. Merasa diri lebih hebat. Tapi pemungut cukai memukul dada dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai yang mengaku dosa itu yang dibenarkan. Dia mendapatkan anugerah pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang datang dan berkata dicari orang berdosa. Orang yang sehat nggak perlu dokter. Yang perlu dokter itu orang yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga ketika kita ingin selamat, bukan karena melakukan pekerjaan baik. Not to do. Berbuat amal, berbuat ini. Banyak sedekah. Tapi kita harus menjadi to be. Menjadi a new creation in Christ. Ciptaan yang baru. Manusia baru di dalam Kristus. Saudara sekalian. Jadi apakah perbuatan baik ada gunanya? Tentu. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu perlu bukan sebagai syarat keselamatan, tapi sebagai buah keselamatan, akibat keselamatan, hasil keselamatan. Cirinya orang itu benar-benar selamat, hidupnya berubah, saudara. Dia mengerjakan perbuatan yang baik, bukan supaya dia masuk surga, tapi karena dia sudah dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Ada perubahan hidup karena dia adalah ciptaan yang baru. Dan yang keempat, agama memberi kemungkinan keselamatan, tetapi Injil memberikan kepastian keselamatan dalam Yesus. Zochanan ben Zakkai, seorang rabi Yahudi ketika mau mati, dia bilang sama muridnya, kalau saya mati jangan kenakan kepada saya jubah hitam atau jubah putih. Kenapa guru? Kalau saya pakai jubah putih, karena saya yakin masuk surga ternyata masuk neraka, kan malu saya. Tapi kalau pakai baju hitam, ternyata saya masuknya ke surga, malu juga. Semua pakai baju putih, saya satu-satunya pakai baju hitam. Jadi supaya ya nggak malu, udah pakai baju abu-abu aja. Itu artinya kalau saya masuk surga, syukur. Kalau masuk neraka yang nggak terlalu malu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keraguan, ketidakpastian akan keselamatan. Tapi Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada jaminan keselamatan. Yohanes 10 ayat 28, barang siapa percaya kepada Yesus, dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan semoga, barangkali, mungkin, tapi pasti. Kalau saudara udah tahu yang pasti, ngapain cari yang ragu-ragu? Ngapain cari yang tidak pasti? Saya pasti diselamatkan karena saya percaya kepada Yesus. Saudara juga yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, karena keunikan, keistimewaan Injil ini, maka kita harus memberitakan kabar baik. Sebab kalau tidak, orang yang kita kasih mati binasa masuk ke dalam neraka. Apakah kita tega melihat mereka binasa selamanya? Ayo kita memberitakan Injil. Ayo kita ajak orang bawa jiwa kepada Yesus. Nah,
Bagaimana cara praktisnya untuk kita memberitakan Injil? Pertama, kalau saudara ketemu orang, lagi makan, lagi ngobrol, dimanapun, coba saudara kasih kesaksian pribadi tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Saudara boleh mengalami beban, masalah, persoalan, tapi jangan terlalu banyak dan panjang bicara soal itu. Bicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan sehingga engkau mengalami kelepasan dari kesulitan itu. Bagaimana berkat yang kau sudah terima dari Tuhan. Selalu ceritakan kebaikan Tuhan. Sampai mungkin akan ada orang pikir, saya ngalami masalah, dia juga ngalami masalah. Tapi kok dia selalu bisa bersaksi, saya tidak. Nah, mulai ada kerinduan rohani dari orang tersebut. Dan ketika dia mengutarakannya, saudara beritahu tentang hal yang berikutnya, yaitu beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosamu dan akan memberikan keselamatan. Bukan cuma bisa nolong masalah, menyembuhkan penyakit, membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Asal kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Yesus. Nah, kalau orang yang terbuka hati, suruh dia mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Jadi saudara doakan dan tuntun dia dalam doa. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, ampuni segala dosaku, sucikan hidupku, jadilah juru selamatku. Aku percaya kepadamu, aku menjadi anakmu sekarang sampai selamanya. Orang itu kalau doa dengan segenap hati, saat itu juga dia diampuni Tuhan, diselamatkan, dijamin hidup di dalam kekekalan. Dan kalau dia sudah mendengar kesaksian saudara, dia mau didoakan untuk menerima Yesus, selanjutnya bimbing mereka dalam komunitas sel. Agar dia makin mengenal firman. Kan dia banyak dengar firman. Kan dia banyak bisa mendiskusikan tentang firman. Imannya akan bertumbuh. Jadi penginjilan pribadi itu jangan hanya berhenti, kita beritakan Injil Yesus sekali lalu selesai. Tapi di follow up, dibina terus. Dan sangat bagus kalau dia mulai kenal komunitas saudara-saudara seiman, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Ngumpul sama-sama karena masing-masing bisa sharing satu dengan yang lain. Saudara, inilah panggilan kita. Bukan hanya datang kepada Yesus, diampuni, diselamatkan. Tapi go, pergi, memberitakan Injil. Panggilan Tuhan berkumandang, biarlah kita berkata, ya Tuhan. Dan kita percaya Injil Kristus lebih daripada semua ajaran agama. Itu sebabnya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang Yesus. Dan bimbing mereka agar tumbuh rohani di dalam iman. Ini doa saya. Saudara menjadi jemaat yang misioner. Yang memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Kalau selama ini kami hanya berpikir bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Di luar sana masih begitu banyak orang yang membutuhkan tentang Yesus. Ajar kami berani bersaksi ya Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami kami beritahukan kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Engkau. Mulai hari ini biar mulut kami tidak tertutup. Tetapi selalu menceritakan tentang Tuhan. Supaya banyak orang akhirnya membuka hati. Karena percaya Yesus adalah juru selamat. Sehingga mereka diselamatkan. Jadikan kami jemaat yang misioner. Yang memenangkan jiwa. Membuka komunitas sel yang baru. Dan dari komsel-komsel yang baru. Nanti bisa terbentuk gereja-gereja yang baru. Untuk hormat nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Penuh kasih dan sayang. Yang diadakan pada Kamis 27 Oktober jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Betel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Yang
kuat dalam Tuhan, bagian kelima. Shalom Jemaat Tuhan, Battle Youth dan Battle Teens membuka pre-order merchandise Christmas Edition berupa kaos. Pre-order ini kami buka mulai tanggal 16 Oktober dan ditutup pada tanggal 6 November 2022. Dalam setiap pembelian merchandise ini, Jemaat Tuhan sudah mendapatkan 1 piece kaos menarik dan secara langsung menyumbang dana untuk perayaan Natal Battle Youth dan Teen. Size S sampai XL bisa Jemaat Tuhan dapatkan dengan harga Rp125.000 per piece. Untuk size double XL dan triple XL, Anda bisa dapatkan dengan harga Rp145.000 per piece dengan kualitas kaos premium. So, get it now and God bless you. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Bethel Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser doa malam mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Battle Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Battle Youth dan Battle Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Konsel Battle Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BCOM, Bethel Community. Kami berdoa saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji, katakan ku memujimu Tuhan. Ku Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.